Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, saya Putu Ekayanti dengan NIM 25290610007, Program Studi Pendidikan IPA Pasca Sarjana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi filsafat serta aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Pengertian filsafat. Filsafat bermakna cinta akan kebijaksanaan atau dapat diartikan sebagai cinta secara mendalam akan kebenaran, atau yang disebut dengan love of wisdom or love of the vision of truth. Kebijaksanaan dikenal sebagai sesuatu yang bersifat benar, baik, dan adil. Orang yang berfilsafat disebut dengan filosof adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu, pengetahuan, dan bijaksana. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh. Menurut Pythagoras, merupakan orang pertama yang menggunakan istilah filosofia, kemudian dilanjutkan dengan Socrates. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan salah satu cabang filsafat yang bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek fundamental pendidikan, termasuk nilai-nilai, prinsip, tujuan, serta peran pendidikan dalam pembentukan individu dan masyarakat. Beberapa tokoh yang menyatakan terkait filsafat pendidikan. Yang pertama, John Dewey, buku Democracy and Education menekankan bahwa pendidikan harus aktif, dinamis, dan memberi pengalaman langsung. Yang kedua, Plato, buku The Republic menekankan bahwa pendidikan harus membentuk moral dan intelektual untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, yaitu Paulo Freire. Gagasan pedagogi kritis menekankan bahwa pendidikan adalah alat pembebasan yang artinya siswa sadar kondisi sosialnya dan berani mengubah ketidakadilan. Yang keempat yaitu Immanuel Kant. Pendidikan harus menumbuhkan individu yang otonom, bertanggung jawab, dan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada Hegel. Pendidikan menyatukan kebebasan individu dengan kebutuhan sosial. Dan yang terakhir yaitu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Filsafat merupakan berpikir kritis, sistematis, dan mendalam untuk memahami realitas, nilai, dan tujuan hidup manusia. Sedangkan filsafat pendidikan yaitu mengkaji berbagai aspek fundamental pendidikan, termasuk nilai-nilai, prinsip, tujuan, serta peran pendidikan dalam pembentukan individu dan masyarakat. Hubungannya yaitu filsafat pendidikan membantu menjelaskan makna konsep-konsep dasar pendidikan seperti hakikat manusia, tujuan belajar, dan peran guru. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap kritis, dan kemampuan berpikir reflektif. Selanjutnya yaitu karakter filsafat. Yang pertama yaitu berpikir radikal, yang kedua mencari asas, yang ketiga memburu kebenaran, dan yang terakhir yaitu dapat berpikir rasional. Tujuan dari filsafat yaitu merefleksi, menguji, serta mengkritisi asumsi dan metode ilmiah. Yang kedua, memahami dampak kegiatan ilmiah berupa teknologi, tanggung jawab, dan implikasi etis yang ditimbulkannya. Yang ketiga, menggali unsur-unsur pokok dalam ilmu. Cabang filsafat. Yang pertama yaitu aspek ontologi. Pengertian ontologi. Secara etimologis, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu taonta berarti yang berada dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Tiga jenis realitas yang menjadi objek pemikiran filsafat, yaitu alam fisik atau kosmos, melahirkan cabang filsafat alam atau kosmologi.
Yang kedua, manusia, antropos, yaitu menimbulkan filsafat manusia atau antropologi filsafat. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan atau theos, menimbulkan filsafat ketuhanan atau teologi. Selanjutnya, ontologi dalam ilmu pengetahuan. Dalam lingkup keilmuan, ontologi membatasi objek kajian pada hal-hal yang dapat diakses melalui pengalaman manusia. Masalah yang berada di luar jangkauan pengalaman, seperti penciptaan manusia atau akhirat, diserahkan pada ranah agama. Ilmu pengetahuan tetap konsisten pada prinsip empiris, yakni semua pernyataan harus dapat diverifikasi melalui pengalaman. Menurut Jujun, ilmu bersandar pada kenyataan, desei, apa adanya, bukan dasolen, apa yang seharusnya. Ilmu dimanfaatkan untuk menjelaskan dan mengendalikan fenomena alam. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai aspek epistemologi. Aspek epistemologi. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti knowledge atau pengetahuan, dan logos yang berarti studi atau teori. The study of theory or knowledge. Menurut KBBI tahun 2025, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Menurut Siakon pada tahun 2017, epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang membahas asal-usul struktur, metode-metode, dan kebenaran pengetahuan. Yang ketiga, yaitu mengenai aspek aksiologi. Aspek aksiologi dalam pembelajaran. Aspek aksiologi dalam filsafat pendidikan berhubungan dengan etika dan berfokus perilaku manusia sehingga menjadi matang dan cerdas yang mengacu pada kecerdasan emosional dan spiritual seseorang. Aspek aksiologi pendidikan dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA, salah satunya pada pembelajaran kimia topik larutan asam basa. Praktikum indikator alami, misalnya dengan menggunakan ekstrak kol ungu atau bunga kembang sepatu, tidak hanya bertujuan untuk membuktikan perbedaan sifat larutan asam dan basa. Siswa diajak untuk memahami bahwa ilmu kimia memiliki manfaat yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Siswa akan mengerti atau dapat menguasai tujuan dari pembelajarannya secara intelektual dan berkarakter dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata maupun pemaparan materi yang masih kurang sempurna. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.